Bab 994. Jangan berpikir untuk mencari kesempatan. Dia tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi George Kiao jelas merasakan ancaman itu, dan berkata tanpa daya, "Kak ipar, aku pikir kamu telah salah paham, saya bukan orang seperti itu." Audrey Han tidak melupakan reputasi hubungan asmaranya, dan ketika pertama kali bertemu di lift, pria ini hampir mengulurkan tangan kotor pada dirinya. Dia pikir dia telah lupa. Lagian, tidak peduli orang macam apa kamu, kelinci tidak akan memakan rumput tetangganya, jangan dambakan orang-orang di sekitarku. George Kiao. Oh, saya mengerti. Tapi Kak, jika orang-orang di sekitarmu tertarik padaku, apakah aku harus menolak atau menerima? Setelah berbicara, George Kiao menunjukkan ekspresi bingung. Audrey Han merasa tidak bisa berkata-kata, dan hanya memberinya sebuah tatapan. Dia bangkit dan pergi. George Kiao tertawa lagi, dan kemudian WeChat berdering pada saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya lalu melihatnya. Itu adalah pesan yang dikirim oleh kencan buta yang diatur kakeknya pada saat itu. Ya ampun, kenapa dengannya? Setelah menambahkan WeChat pada waktu itu, dia sudah menjelaskannya dengan jelas. Semua ini adalah maksud dari kakeknya. Mereka hanya akan berakting dan saling menambahkan kontak WeChat, tetapi tidak boleh mengganggu setelahnya. Tanpa diduga, dia akan mengiriminya pesan. George Kiao tidak bisa menyinggung nona besar dari keluarga semacam ini. Mereka dapat menganggapnya secara asli, tetapi dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Jadi dia melirik pesan itu dan langsung menandainya sebagai sudah dibaca, lalu melempar ponselnya ke samping tanpa mempedulikannya. Tidak lama kemudian, Gita dan Arthur Xiao kembali. Ketika Audrey Han hendak bangun untuk membuka pintu ketika bel pintu berbunyi, George Kiao bergegas, "Kakak ipar, kamu duduk dan biarkan saja aku yang membukanya." Sebelum Audrey Han bisa menjawabnya, George Kiao sudah berlari ke pintu dengan cepat, lalu membuka pintu. Gita dan Arthur Xiao berdiri di pintu membawa barang-barang. Setelah melihat orang yang membuka pintu adalah seseorang yang tidak mereka kenal, ada momen kebingungan di wajah keduanya pada saat yang sama, dan mereka saling memandang. Gita berkata, "Apakah kita salah?" Setelah berbicara, Gita ingin mundur untuk melihat ke nomor lantai. Karena ada terlalu banyak barang di tangan mereka, keduanya langsung membunyikan bel pintu. Sekarang Gita mengira dia telah pergi ke lantai yang salah. Siapa yang tahu saat dia hendak mundur, George Kiao keluar dengan sangat antusias dan mengambil barang bawaannya. "Enggak salah kok, inilah tempatnya, barang-barang ini berat. Sini, aku akan membantu kalian membawanya." Gita menatapnya dengan aneh, dan George Kiao menjelaskan, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani wanita cantik. Pertama kali bertemu, perkenalkan namaku George Kiao." Perkenalan yang tidak bisa jelas dan tiba-tiba ini membuat Gita tercengang, dan dia merasa bahwa orang di depannya juga sangat antusias padanya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Arthur Xiao maju selangkah dan menghadang wajah Gita. "Tuan ini, kamu." Dia mengerutkan kening dan hendak bertanya tentang identitas pihak lain, tetapi melihat Audrey Han berdiri di pintu, "Kalian sudah kembali, masuklah." Audrey. Melihat Audrey, Gita akhirnya tahu bahwa dia tidak mungkin salah, jadi dia bergegas masuk dengan barang bawaannya. George Kiao melewatkan kesempatan untuk menjadi seorang gentleman dan menghela nafas dengan merasa sangat disayangkan serta berjalan masuk mengikutinya. Sekelompok orang memasuki rumah, Audrey Han melihat George Kiao benar saja mulai menggoda Gita lagi. "Nona cantik, apa panggilanmu?" "Aku adalah teman baik Audrey dan Coldy Yuchi, nama saya George Kiao." Dia mungkin merasa malu, jadi Gita meliriknya dan menyebut namanya. "Panggil saja aku Gita." "George Kiao, apakah ini nama lengkapmu?" Karena pihak lain terlalu antusias, Gita merasa sedikit tidak nyaman, dan mengiyakannya sebagai tanggapan.
tetapi George Kiao tersenyum dan berkata, nama lengkapmu adalah ini. Aku tidak mempercayainya, tetapi karena kamu telah mengatakan itu, maka saya akan memanggilmu Gita kelak. Arthur Xiao membantu mengemasi barang-barang Gita dan memasukkannya ke dalam lemari es. Dia melihat George Kiao yang terus menggoda Gita di depannya, lalu mengerutkan kening dan berjalan kemari, berkata, Tuan, kamu berada di dapur, apakah karena mau membantu kami menyiapkan makanan? George Kiao terkejut, menatap pria yang tampak seperti musuh di depannya, dan kemudian memikirkan tindakannya yang melindungi Gita barusan, mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kalian adalah pasangan? Arthur Xiao hendak mengatakan tidak, siapa tahu Gita berkata, apa hubungannya denganmu? George Kiao tersenyum dan tidak menjawab. Pada saat ini, Audrey Han benar-benar tidak tahan lagi, dan melangkah maju. George Kiao, keluarlah dari situ. Hei, kakak ipar. Ada apa? Dia menoleh dan menatap Audrey Han, tetapi langkahnya tidak bergerak. Audrey Han sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu tidak keluar dan terus menggodanya lagi, aku akan memberitahu Koldi Yuchi. Beritahu Koldi Yuchi. George Kiao mengerjap, aku bukan menggoda wanitanya, kenapa kamu akan mengatakan padanya? Iya, kamu memang bukan menggoda wanitanya, tetapi apakah kamu tahu bahwa dia adalah bibi paling berharga dari putra Koldi Yuchi? Apakah baik bagimu untuk asal menggoda orang seperti ini? Bibi dari putranya. George Kiao mengucapkan kata-kata ini dalam hati beberapa kali sebelum bereaksi tiba-tiba, matanya melebar, kuat. Cepat keluar. Audrey Han berkata lagi. Kali ini George Kiao tidak terdiam pada tempatnya lagi, menatap Gita dengan merasa sangat disayanakan, lalu berbalik dan keluar. Jadi hanya Gita dan Arthur Xiao yang tersisa di dapur. Setelah terdiam beberapa saat, Gita berkata, kamu keluar juga, aku saja yang mengurusnya. Arthur Xiao, aku akan tinggal dan membantumu. Gita tampak dingin, oh, jangan kamu kira dengan melakukan hal-hal ini, aku akan menyukaimu. Kata-kata ini membuat pandangan Arthur Xiao menjadi dingin, tetapi segera dia tidak memedulikannya. Aku hanya melakukan apa yang ingin aku lakukan dan tidak punya motif lain. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Tidak ada motif. Gita melirik ke arahnya, apa yang kamu lakukan malam itu, bukan karena kamu mempunyai motif. Meskipun aku tidak pintar, tapi aku juga tidak bodoh. Mendengar ini, Arthur Xiao tersenyum, bukankah aku hanya tinggal dan membantumu memasak? Apakah sangat perlu mewaspadaiku seperti ini? Jika hal yang terjadi malam itu membuatmu kesulitan, maka aku berjanji tidak akan terjadi lain kali. Tidak akan terjadi lain kali. Gita tidak percaya omong kosongnya, dia tidak menyangka bahwa dia akan menciumnya secara tiba-tiba hari itu. Meski hanya tepukan ringan di bibir, itu sudah sangat mematikan, apalagi dia mengikutinya setiap hari, menyebabkan Gita mengalami ilusi. Dia berusaha keras untuk mendekatinya, apakah dia sedang mengejarnya? Sayangnya, hanya ada Audrey Han di pikirannya. Apalagi saat sedih seperti ini. Aku memperingatkanmu, jangan berpikir untuk mencari kesempatan. Perasaanku sedang kacau saat ini. Mendengar ini, Arthur Xiao sepertinya mengerti maksudnya, dan tersenyum sedikit, maksudmu, ketika suasana hatimu sudah siap, aku boleh mulai mengejarmu. Hati Gita berdetak sementara waktu, dan menatapnya. Bersambung.